akan membahas mengenai tata nama hidrokarbon alifatik. Sesuai namanya, hidrokarbon berarti kita berbicara hanya senyawa-senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen, dan alifatik artinya tidak mengandung cincin aromatik di dalamnya. Jadi cakupannya meliputi alkana, alkena, dan alkuna. Kita mulai dengan tata nama alkana, yang saya yakin kalian semua sudah cukup terbiasa mempelajari aturan ini dan menggunakannya. Pertama, jika ada alkana yang tidak bercabang atau alkana normal yang sering dilambangkan dengan N di awal dalam huruf italik, maka setiap alkana memiliki nama tersendiri. Jadi kalau alkana kita tahu CnH2n plus 2, mulai dari CH4, CH3, CH3, terus di situ mulailah ada deret homolog menambahkan CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, lalu CH3, CH2-nya 3 kali, CH3, terus CH3, CH2 4 kali, CH3, terus sampai CH2-nya terus bertambah satu demi satu. Nah, deret homolog itu memiliki nama dari yang paling sederhana adalah metana, lalu etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Jika berlanjut ke 11, kita mengenal ada yang namanya undekana, 12 itu dodekana, 13 itu tridekana, lanjut tetradekana, pentadekana, heksadekana, heptadekana, oktadekana, nonadekana, sampai 20 adalah ikosana. Nah, sebetulnya banyak sekali deret lebih lanjut, seperti 30 itu triakontana, sampai 100 itu hektana. Ya, tapi untuk batasan kuliah kimia organik D3 ini kita membatasi tata nama alkana sampai rantai induk kira-kira 10 karbon atau paling jauh sampai 12 karbon. Itu saja yang harus Anda ingat. Lebih dari itu kita tidak membahasnya di sini. Kemudian alkana kalau ada cabangnya, maka cabang itu harus jelas apa nama cabangnya dan di mana letaknya atau nomornya berapa. Maka untuk itu kita harus menentukan dulu pertama-tama apa yang disebut dengan rantai induk. Jadi rantai lurus dengan atom karbon terpanjang sebagai nama dasar. Misalkan ini, di sini kita akan memilih rantai terpanjang itu adalah 5 karbon yang berwarna biru ini. Ya, jadi induknya adalah pentana dan bukan butana. Karena pentana lebih panjang daripada butana. Dan pentana ini memiliki gugus metil, gugus CH3 di sini di nomor 3. Maka nanti Anda, meskipun ini nanti akan kita bahas satu persatu ke depan, Anda biasanya sudah paham betul bahwa nama ini adalah 3 metil pentana. Nah, bagaimana kalau ada 2 rantai lurus yang sama panjangnya sebagai induk? Maka yang dipilih sebagai rantai induk adalah yang menghasilkan cabang atau substituen paling banyak. Contohnya di B ini. Di B ini, kalau kita mengambil rantai lurus ini sebagai induk, dia 6 karbon. Kalau kita pilih rantai yang ini sebagai induk, juga 6 karbon. Nah, tapi kalau kita pilih yang lurus ini, akan ada 2 cabang, metil dan etil. Sementara kalau ini yang kita pilih sebagai induk, hanya ada 1 cabang, yaitu isopropil. Maka yang dipilih sebagai induk adalah yang lurus ini. Ada cabang metil di nomor 2, cabang etil di nomor 3. Tetapi dalam penamaannya diurutkan menurut abjad dalam bahasa Inggris. Sehingga namanya adalah 3 etil, 2 metil, heksana. Ya, nanti akan ditunjukkan juga di belakang bahwa penulisannya harus memperhatikan juga tanda pisah antara angka dan huruf. Kemudian cabang, Anda biasa menyebutnya cabang atau biasa lebih resmi disebut substituen. Jadi pada rantai induk bisa menempel gugus-gugus lain. Bisa gugus alkil seperti etil, metil yang tadi kita contohkan, bisa juga berupa halogen. Kalau halogen maka penamaannya akhiran in diubah menjadi O. Jadi fluorin, klorin, bromin, iodin diubah menjadi fluoro, kloro, bromo, iodo.
Dan diperhatikan bahwa menulisnya adalah fluoro, bukan fluoro. Itu yang paling sering salah pada mahasiswa. Karena fluoro punya senyawa sendiri lagi, misalnya fluoroglucinol itu tidak menggunakan U. Tapi fluoro dalam kasus atom F itu menggunakan U. Nah, alkana. Jadi bagaimana menamai alkil? Kalau dia CH4 itu metana, maka alkil CH3 tinggal mengganti akhiran ana menjadi akhiran il, sehingga menjadi metil. Metil ini lazim juga disingkat dengan Me. Biasanya dalam kimia organik sintesis kita menyingkat demikian, tetapi dalam kimia dasar seperti ini, kimia organik seperti ini, kalau kita diminta menamai, janganlah menggunakan Me, tapi gambarkan lengkap sebagai CH3. Kemudian CH3 etana. Kalau kita buang satu H-nya, maka akhiran A berubah jadi il menjadi etil. CH3 CH2. Ini yang sudah saya tegaskan di awal kuliah terdahulu, bahwa CH3 CH2 boleh disingkat menjadi C2H5. CH3 CH2 CH3. Nah, ini alasan kenapa kalau tidak boleh menyingkat C3H7 ya. Karena kalau ini diganti satu H-nya di gugus metil, maka dapatnya CH3, CH2, CH2 dan itu adalah propil atau PR. Tapi kalau yang dibuang adalah hidrogen yang ada di CH2. Jadi kalau CH3 namanya metil, kalau CH2 namanya metilena. Kalau yang dibuang adalah di H metilena ini, maka hasilnya adalah CH3, CH3 seperti ini. Dan itu namanya isopropil IPR. Dua-duanya adalah C3H7. Maka kalau kita menyingkat sebagai C3H7 tidak jelas apakah nantinya lurus atau bercabang. Beda dengan C2H5 yang pasti CH3 CH2. Nah, butana CH3 CH2 CH2 CH3 ini juga sama, bisa membuang hidrogen dari metil atau membuang hidrogen dari metilena. Kalau yang dibuang dari metil hasilnya adalah butil. Tapi kalau yang dibuang dari metilena hasilnya adalah sekunder butil. Istilah sekunder butil itu muncul karena C yang terikat langsung ke gugus nanti adalah suatu C sekunder. Ini memang seringkali rancu dengan isopropil, karena kebetulan isopropil juga C-nya ada C sekunder itu. Tapi kenapa disebut isopropil? Tapi yang ini kenapa bukan isobutil? Isobutil punya nama lain sendiri. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Karena awalan iso sebetulnya berarti ada gugus metil di nomor 2 dari ujung. Bukan dari pusat, tapi dari ujung luar. Nah, di sini kebetulan nomor 2 dari ujung itu adalah si C sekunder itu, maka namanya isopropil. Dan memang itu sudah disepakati namanya isopropil, bukan sekunder propil. Nah, sementara di sini, kenapa disebut sekunder butil? Karena nanti ada nama tersendiri untuk isobutil itu kalau metilnya ada di sini, yaitu pada nomor 2 dari ujung. Yang harus diperhatikan juga adalah penulisan isopropil itu adalah sebagai abjad Indonesia. Isopropil dan menempel pada kata yang di kata yang mengikutinya. Sementara kalau awalan sekunder itu dicetak miring dan ditulis dalam bahasa Latinnya, yaitu secondary butil. Jadi sebenarnya singkatan yang baku menurut IUP adalah SEC dan bukan S. Tapi banyak juga yang masih menyingkatnya sebagai S butil. Nah, butana memiliki isomer namanya isobutana. Nah, kalau isobutana di sini dia memiliki ada metil, ada CH. CH itu namanya metina. Jadi kalau ada CH3 metil, CH2 metilena, CH itu metina. Nah, kalau yang dihilangkan H-nya adalah yang metil, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, inilah yang disebut isobutil, memiliki metil di nomor 2 dari ujung. Nah, sementara kalau dia H-metina yang diambil, hasilnya adalah gugus ini disebut tersier butil karena karbon yang diambil H-nya sekarang menjadi karbon tersier, yaitu mengikat 3 atom C lain. Nah, tersier butil juga penulisan resminya adalah seperti ini, ter. Ada juga yang kalau T itu singkatan untuk TBU-nya, tapi sebenarnya bukan T butil. Ketika dia butil, dia tert butil. Banyak sering dijumpai di buku-buku SMA atau di soal-soal ujian SMA itu bahkan dengan salah diterjemahkan jadi ters. Jadi ters butil. Jadi tolong hal-hal seperti itu tidak bisa ditawar-tawar bahwa Anda harus tulisnya tert karena itu adalah konvensi internasional, jangan diubah-ubah. Kemudian kalau misalnya kita punya neopentana CH3C, CH3, 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 kita ambil satu metilnya, kita punya neopentil. Ini jarang digunakan kalau di kuliah diploma, tetapi
dalam dunia organik ini cukup terkenal gugus ini. Dan tadi sudah saya singgung kalau halogen namanya menjadi fluoro, kloro, bromo, iodo. Yang perlu saya tambahkan di sini, ini seringkali jadi faktor penjebak juga di sini kalau dalam soal ujian, yaitu abjad bahasa Inggris fluoro tetap F, kalau kloro menjadi CHL, kalau bromo tetap B, iodo I. Karena CHL tadi, maka biasanya ada pertukaran ada pertukaran posisi karena tadinya abjad K, kita menulisnya kloro dalam K, tetapi membacanya sebagai CHLORO. Itu saja harus diperhatikan, jangan sampai salah. Dan hal lain yang juga diperhatikan tadi terlewat, yaitu kalau awalan iso itu bukan hanya menempel pada kata yang mengikutinya, tapi dia juga diperhitungkan sebagai abjad. Jadi dia dibaca sebagai I. Sementara kalau sekunder butil, tersier butil, awalan sek dan ternya itu tidak diperhitungkan sebagai abjad. Jadi yang dibaca sebagai abjad adalah B-nya. Jadi nanti harus diperhatikan saat menyusun nama senyawa. Aturan keempat, rantai utama dinomori sehingga substituen pertama yang dijumpai di sepanjang rantai memperoleh nomor terendah. Contoh ini, kita menomori satunya itu dari kanan ke kiri untuk kasus ini, bukan dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena kalau dari kanan ke kiri, kita mendapati gugus metil ada di nomor 2 dan 4. Lebih kecil daripada kalau kita mulai dari kiri, yaitu nomor 3 dan nomor 5. Nomor sekecil-kecilnya lebih disukai di dalam penamaan senyawa menurut aturan IUPAC. Maka nama senyawa ini adalah 2,4 dimetil heksana. Bagaimana sekarang kalau ada cabang yang dari kiri maupun dari kanan jaraknya sama? Maka mulailah menomori dari yang terdekat dengan cabang ketiga. Jadi kita lihat, misalnya di sini, ini ada metil. Ini ada metil sama-sama di nomor 2 dan nomor 6 bakal dinomori dari kiri maupun dinomori dari kanan. Maka patokan kita adalah cabang yang ketiga itu lebih dekat dari mana? Nah, di sini kalau kita nomori dari kiri, maka cabang ketiga ini di nomor 3. Tapi kalau dari sebelah kanan, cabang ketiga ini adanya di nomor 5. Maka nama yang tepat untuk ini adalah 2,3,6 trimetil heptana, karena 7. Nah, perhatikan tadi juga kita sudah menggunakan awalan untuk menunjukkan jumlah substituen yang sama. Misalnya tadi kita gunakan dimetil di sini, kita gunakan trimetil di sini. Jika ada lebih banyak lagi, kita gunakan tetra, penta, heksa, dan seterusnya untuk menunjukkan jumlah senyawa. Dan awalan yang menunjukkan jumlah gugus atau substituen itu tidak dibaca sedalam pengurutan abjad bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita punya trimetil, tetap yang jadi patokan abjad adalah M pada metil dan bukan tri. Nah, yang unik adalah bagaimana kalau tidak ada cabang pembeda. Artinya mau dari kiri, mau dari kanan, urutannya sama. Dari sini 3 dan 5 kalau dinamai dari kiri. Dari kanan pun 3 dan 5. Nah, khusus jika terjadi aturan seperti ini. Saya ulangi. Khusus jika terjadi aturan seperti ini, artinya dari kiri ke kanan nomornya sama, barulah kita terpaksa melihat abjad. Jadi, pada kasus ini, karena cabang yang satu adalah, substituen yang satu adalah etil, sementara yang satu lagi adalah metil, dan abjad E lebih dulu daripada M, maka kita menamainya 3 etil, 5 metil heptana. Ya, tapi ingat, sekali lagi itu hanya kalau dari kiri ke kanan penomoran memberikan nomor yang sama. Jika dari kiri ke kanan penomoran sudah membedakan itu, maka abjad tidak dilihat. Singkatnya, kalau misalnya kita memiliki gugus etil dan gugus metil, lalu penomoran terkecil didapat jika metil dinomori lebih dulu, artinya, maka kita tetap mendahulukan metil itu. Jadi kita mendahulukan abjad hanya kalau kasusnya seperti ini. Jadi kalau penomoran tidak membedakan dari kiri atau dari kanan. Kalau penomoran sudah membedakan, maka yang dilihat adalah nomor terkecil, bukan abjad terdahulu.
Abjad terdahulu hanya dilihat kalau kasusnya unik seperti ini. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung sebenarnya awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Kemudian iso diperhatikan, neo diperhatikan, tapi kalau sekunder, sek, dan ter tidak dilihat dalam menyatakan urutan abjad bahasa Inggris. Terus nama IUPAC untuk hidrokarbon ditulis sebagai satu kata, antar nomor dipisahkan dengan koma, sementara nomor dan huruf dipisahkan oleh tanda hubung. Ya, maka penulisan yang benar untuk senyawa-senyawa tadi adalah demikian. Perhatikan bahwa tidak ada spasi di antara substituen yang dinamai terakhir dan nama alkana induk yang mengikutinya. Kebiasaan mahasiswa itu metil dengan pentana dipisah. Metil dengan hexana dipisah, itu salah. Kebiasaan buruk lain apa? Mahasiswa tidak menggunakan akhiran A. Sehingga terbiasa nyebutnya heksan, heptan, oktan, nonan. Nah, akhirnya pada saat ketemu misalnya 16 karbon jadinya setan. Padahal sebetulnya yang dimaksud adalah setana. Ya, karena bahasa Inggrisnya cetana gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Termasuk kebiasaan-kebiasaan menyebut benzen, toluen. Itu tolong dibiasakan dihilangkan. Karena yang betul adalah benzena, toluena, silena, ya, amina, dan lain-lain. Oke, itu mengenai tata nama alkana. Mari kita latih di contoh ini. Kita lihat ya. Berilah nama IUPAC untuk struktur-struktur berikut. Nah, saya sengaja tidak membuat slide khusus, tapi saya akan jawab tetap soal-soal ini. Kalian simak baik-baik untuk memahaminya ya. Kita lihat ini. Di sini senyawa ini rantai induknya yang terpanjang adalah lurus ini. 5 karbon. Penomoran akan paling rendah kalau dimulai dari sebelah kiri. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka dengan mudah kita bisa bilang nomor 2 dan 3 ada metil. Jadi 2,3 dimetil, 5 karbon itu pentana. Jadi 2,3 dimetil pentana. Nah, ini menarik. Kita lihat. CH3 3 kali, CCH2, CHCl, CH3. Kalau diurai, CH3 di sini C yang ini akan mengikat metil ke atas dan ke bawah. Jadi 3 metil di C ini kan. Terus di CH ini ada Cl. Rantai induknya mana? Rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5 karbon. Rantai induknya 5 karbon berarti pentana. Pertanyaannya, dinomori dari mana? Kalau dari kiri, maka metilnya di nomor 2 dan 2. Kloronya di nomor 4. Tapi kalau dari kanan, kloronya nomor 2, metilnya nomor 4 dan 4. Ingat, yang didahulukan adalah penomoran terkecil. Jadi, yang diambil adalah yang menghasilkan 22 dan 4. Bukan 2 dan 4. Meskipun kloro memberikan abjad yang lebih rendah, lebih dahulu daripada metil. Kenapa? Di sini abjad tidak diperhatikan karena penomorannya saja sudah membedakan. Abjad baru dilihat kalau penomoran tidak bisa membedakan. Jadi nama IUPAC yang tepat untuk ini adalah 4 kloro. Kloronya duluan karena dia C. Lalu 2,2 dimetil pentana. Ya, jadi ini contoh ini sekaligus menunjukkan apa yang saya maksud tadi, penomoran lebih diprioritaskan daripada abjad. Sekarang aturan ketiga, contoh ketiga, Cl, CH2, CH2, CHBr, CH3. Ya, kita lihat di sini ada 4 karbon, berarti induknya adalah butana. Ya, induknya butana. Kalau dinomori dari kiri, kita mendapatkan kloro nomor 1, bromo nomor 3. Kalau dari kanan, bromo nomor 2, kloro nomor 4. Maka yang kita pakai penomoran terkecil, 1, 3, bukan 2, 4. Meskipun bromo abjadnya lebih dulu daripada kloro. Jadi nama yang tepat untuk di sini adalah 3 bromo, 1 kloro, butana.
Meskipun kloro nomornya lebih kecil, saat mengurutkan penamaan abjad bromo tetap duluan. Jadi 3 bromo, 1 kloro butana. Nah, soal juga dapat diberikan dalam bentuk selain rumus mampat, bisa juga rumus garis seperti ini. Nah, kalau rumus garis seperti ini, kira-kira bagaimana kita beri nama IUPAC-nya? Ini sebenarnya hanya jebakan saja, yaitu yaitu Anda tahu nggak rantai terpanjangnya yang mana gitu ya. Tentunya rantai terpanjangnya bukan yang lurus ini, karena cuma 5 kan. Tapi tentu harus melibatkan dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke situ. Itu total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon. 7 karbon dengan nomor 3 dan nomor 5 ada cabang metil, substituen metil. Maka namanya adalah 3,5 dimetil heptana. Nah, silahkan Anda coba gambarkan sendiri kalau untuk struktur yang nomor 2 ya. Saya kira Anda bisa mengerjakannya sendiri dengan cukup mudah. Oke. Baik, sekarang kita lanjut bagaimana kalau tata namanya pada sikloalkana. Ya, pada sikloalkana. Mudah saja. Kalau segitiga 3 karbon, propana tinggal diberi awalan siklopropana. Kalau 4 siklobutana, 5 siklopentana, sikloheksana, dan seterusnya sampai siklooctana. Perhatikan di sini sudah ditunjukkan cara menggambar yang baik untuk siklo-siklo tersebut. Biasanya mahasiswa agak kesulitan kalau harus menggambar segi 7. Tapi saya yakin kalau Anda sering-sering latihan, Anda akan biasa. Ya, tapi inilah contoh cara penggambaran yang baik dan benar. Titik didih di sini yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran cincin, tentunya titik didih semakin tinggi. Kita sebelumnya sudah belajar pada saat sifat fisis alkana ya, bahwa titik didih juga semakin tinggi dengan semakin panjang rantai ya. Nah, maka sikloalkana juga begitu, semakin panjang rantai, semakin besar ukuran cincinnya, semakin tinggi titik didihnya. Nah, contoh-contohnya ini biasa contoh-contohnya diberikan untuk menunjukkan apa yang sering salah ya pada kalian pada saat mengerjakan sikloalkana. Ini misalnya, kalau ada sikloalkana 5 karbon kan siklopentana. Terus dia memiliki cabang metil. Maka namanya adalah metil siklopentana. Tidak perlu kamu beri awalan 1 metil siklopentana karena metil sudah pasti ada di nomor 1. Dan lihat di sini saya tunjukkan yang benar, tidak menggunakan spasi antara metil dan siklopentana. Dirangkai semuanya. Yang kedua, kalau misalnya saya punya metil seperti ini, ada 2 buah metil bersebelahan. Maka aturan penomoran terkecil diperhatikan. Jadi 1,2 dimetil siklopentana bukan 1,5. Oh, 1,5 kan mutar dulu dia ya. Kamu harus cari lintasan terdekat. Jadi 1,2 dimetil siklopentana. Nah, kalau substituennya berbeda, baru kita lihat abjad dalam bahasa Inggris bagaimana seperti kasus ini. CH3 ada etil, maka ini etil yang diberi nomor 1. Metil yang diberi nomor 2. Jadi 1 etil, 2 metil, siklopentana. Oke, jadi latihannya dengan mudah sekali ya. Bisa kita jawab, ini adalah etil siklopentana. Ini diklorosiklopropana. Hati-hati. Anda tidak boleh melupakan nomor di sini. Ya, karena Cl bisa saja tidak di atom yang sama, tapi bisa di atom yang bersebelahan. Makanya Anda jelas spesifik menemukan namanya adalah 1,1 diklorosiklopropana. Ini 1,3 Pak? Oh ya betul, 1,3 betul. Siapa 1, siapa 3? Jadi kita lihat abjadnya. Abjad bromo lebih dulu daripada metil. Maka namanya adalah 1 bromo 3 metil siklobutana. Silahkan Anda kerjakan sendiri untuk nomor 2. Kita lanjutkan lagi ke bagian terakhir bab ini, yaitu mengenai tata nama alkena dan alkuna. Alkena mungkin jumlahnya hanya ada 1, mungkin 2, mungkin 3. Jika ada 1, ena akhirannya. Kalau 2, diena. 3, triena. Alkuna pun demikian. Ada una, diuna, dan triuna. Oke.
Pemilihan langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita harus memilih rantai induk atau rantai terpanjang. Hanya bedanya di sini rantai induknya itu harus rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Jadi, meskipun ini 5 karbon lebih panjang, tetapi tidak memuat ikatan rangkap, maka bukan ini yang dipilih, melainkan ini, karena dia meskipun 4 memuat ikatan rangkap. Maka kita lihat di sini ada 4 karbon itu, kalau alkana kan butana. Di sini nomor 1 ada rangkap 2, maka kita menamainya 1 butena. Di nomor 2 ada cabang atau substituen etil, maka dinamai 2 etil 1 butena. Tata nama ini lebih terdengar familiar di telinga Anda ketimbang tata nama IUPAC yang lebih baru, yaitu awalan ini menunjukkan gugus fungsinya itu. Misalnya gugus fungsinya ena, maka dia 1 ena, jadi namanya 2 etil but 1 ena. Hingga hari ini pun sebagian besar buku kimia organik masih menggunakan tata nama ini sebagai yang diprioritaskan, meskipun ada juga yang sudah memperkenalkan tata nama ini seperti buku Solomon. Jadi Anda di ujian akan dibenarkan jika menjawab yang manapun, tetapi perlu tetap mengetahui bahwa yang baru adalah sedemikian. Bagaimana dengan di SMA? Anda belajar aturan yang mana? Lupa lagi, Pak. Nah, kemudian tadi sudah dicontohkan, ikatan rangkap harus kita nomori dari ujung ikatan rangkap yang posisinya terendah, makanya namanya 1 butena ya. Nah, jadi nomori rantai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap dan nyatakan posisi ikatan rangkap dengan nomor terendah. Makanya tadi kita nggak bilang rangkap itu nomor 1-nya di sini, 1, 2, 3, 4, bukan sebaliknya 1, 2, 3, 4, karena terdekat dari rangkap yang kita prioritaskan. Dan di sini kan sebenarnya rangkapnya menghubungkan C1 dan C2. Tapi yang kita ambil adalah angka terkecilnya, yaitu C1, makanya namanya 1 butena. Nah, seperti di sini, tentu kita nomori 1-nya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Karena kalau dari kanan ke kiri, rangkap dapat nomor 3. Padahal kita harus menomori rangkap sekecil-kecilnya. Kemudian rangkap ini kan menghubungkan C2 dan C3. Yang kita pakai sebagai angka adalah angka terkecilnya, yaitu angka 2. Maka namanya 2 pentena. Atau dalam tata nama baru disebut pent 2-ena. Tidak mudah ya menyebut pent 2-ena, kan lebih enak penten gitu ya, pentena ya. Jadi duta sampo lain. Nah, jika ikatan rangkap dari kiri maupun kanan jaraknya sama, maka yang dilihat adalah substituennya. Kita cari yang terdekat dari substituen itu. Misalnya, di sini dari kiri 2 butena, dari kanan pun 2 butena. Maka kita pilih yang memberikan nomor terkecil untuk substituen metil di sini. Jadi namanya adalah 2 metil 2 butena. Ya, kalau di sini bukan seperti ini, tapi yang ini yang kita pakai. Nah, kalau ada lebih dari 1 rangkap, maka setiap ikatan rangkap itu harus dinomori menggunakan nomor terkecil dari ikatan rangkap pertama. Jadi seperti ini. Kita menomorinya 1-nya di kiri sampai 5 di kanan, bukan sebaliknya. Supaya apa? Supaya rangkapnya mendapat nomor terkecil, yaitu 1 dan 3. Kalau dari sini kan rangkapnya mendapat 2 dan 4, jadi ini yang salah. Maka namanya adalah 1,3 pentadiena atau penta 1,3 diena. Nah, ini yang terakhir yang suka agak membuat bingung ya. Jika ikatan rangkap 2 dan 3 sama jauh dari ujung rantai, prioritaskan penomoran ikatan rangkap 2. Jadi, seperti ini, karena ikatan rangkap 2 lebih tinggi prioritasnya daripada rangkap 3. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, bukan 1-nya dari alkuna. Maka di sini penamanya agak menarik. Alkena di nomor 1, alkuna nomor 3 namanya 1 buten 3 una. Ya, atau but 1N 3 una. Tapi ingat baik-baik. Seandainya saya tambahkan 1C ke sebelah sini.
Seandainya saya tambahkan satu C ke sebelah sini, maka yang dilihat bukan Na lebih tinggi dari Una, tapi yang dilihat adalah penomoran terkecil. Jadi nomornya tetap dari sebelah sini. Jadi pada kasus kalau di sini ada metil tambahan, maka yang dipilih ada yang memberikan nomor 1 pada alkuna, nomor 3 pada alkena. Karena di situ penomoran sudah membedakan. Sekali lagi aturannya digunakan hanya kalau penomoran tidak membedakan. Jadi yang dilihat adalah alkena lebih tinggi daripada alkuna. Nah, berikutnya diberikan contoh-contoh, ada propena, ada 2-butuna, ada metil propena yang lebih dikenal di industri sebagai isobutilena. Dan di sini ada 2-metil 2-butena, kemudian ada 2-metil 1,3-butadiena yang dikenal sebagai isoprena. Ini adalah monomer dari terpena. Kemudian ada 4-metil 2-pentena. Anda lihat di sini alkena lebih diprioritaskan untuk nomor terkecil, nomor 2, metilnya nomor 4. Jadi 4-metil 2-pentena, atau kalau pakai nama baru adalah 4-metil pent 2-ena. Gitu ya. Nah, ada substituen khusus yang namanya dihafal. Jadi kalau misalnya CH2 rangkap CH, itu namanya vinil. Ini terkenal, Anda tahu polivinil klorida, itu sangat terkenal ya. Ini lihat ada vinil klorida. Nama IUPAC-nya adalah kloroetena, tapi nama yang dikenal adalah vinil klorida. Kemudian ada alil. Alil itu kalau rangkap tunggal terus baru senyawanya. Nah, itu misalnya di sini 1,2 di alil sikloheksana. Kalau propargil itu mirip dengan alil tetapi rangkap 3. Ya, jadi ada senyawa dengan gugus propargil. Nah, mari kita kerjakan nih contohnya nomor A. Nomor A di sini ada rangkap 2. Terus ada cabang metil di nomor 2 dan nomor 3. Maka namanya adalah 2,3 dimetil 2 butena. Atau 2,3 dimetil but 2-ena. Kemudian di sini ada Cl rangkap, maka nomor 1 ada di sini ya. Karena memberikan nomor terkecil pada rangkap 2, juga kebetulan ada Cl. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi namanya adalah 1-kloro, boleh langsung 1-kloro propena, tidak harus 1-kloro 1-propena karena udah pasti angkapnya di nomor 1. Tapi kalau Anda di ujian menjawab 1-kloro 1-propena masih saya benarkan. Nah, kemudian ada lagi CH3, CH2 3 kali, C rangkap 3 CH. Suatu alkuna ujung. Nah, memiliki 1, 2, sini ada tambahan 3, 5, 6. Ada 6 karbon. Dengan alkunanya di nomor 1. Maka namanya adalah 1 heksuna. Atau heks 1-una. Di sini ada siklopentana, ada rangkapnya, ada metilnya. Nah, ini harus hati-hati dalam menomori rangkap. Ingat, rangkap itu harus dinomori kalau nomor 1-nya di sini, maka nomor 2-nya harus di rangkap berikutnya. Atau kalau nomor 1 di bawah sini, maka nomor 2-nya harus di sini. Nah, karena di sini metil ada di sebelah atas, maka akan memberi nomor terkecil jika 1-nya ditaruh di sini. 1, 2, 3. Maka namanya adalah 3-metil siklopentena. Ya, tidak perlu pakai 1. 3-metil siklopentena. Dan ini ada lagi E. Senyawa E ini suatu segi 6 memiliki 2 rangkap. Maka di sini nomor kita bisa bebas karena simetris ya. Kita mau pilih nomor 1 di sini, maka nomor 2-nya tidak boleh di sini. Nomor 1 maka nomor 2-nya harus ke bawah. Terus 3, 4 di sini. Maka dia namanya adalah 1,4 sikloheksadiena atau sikloheksa 1,4 diena. Nah, silahkan kalian berlatih mandiri sendiri untuk nomor 2 dan nomor 3. Demikian akhir dari bab tata nama senyawa hidrokarbon alifatik ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.